Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Amri Al-Husaini, NIM A8101700777 dari Prodi Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan beberapa tes untuk mengetahui cedera pada bagian atau area ligamen lutut atau keni dan meniskus, lalu pada tendon pergelangan tangan. Langsung saja kita simak videonya seperti berikut. Yang pertama yaitu saya akan melakukan valgus stress test. Tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya cedera pada MCL atau medial collateral ligament. Teknik atau caranya, yang pertama posisi pasien tidur terlentang dengan kedua kaki lurus, lalu posisi terapis berada di sisi luar kaki yang akan kita tes. Lalu kaki pasien kita angkat, lalu kita topang menggunakan kaki terapis dan kita tekuk sekitar 30-40 derajat seperti ini. Kemudian tangan kiri terapis memegang pada area tibia si pasien. Kemudian tangan kanannya memegang pada bawah garis sendi di area bawah ini. Kemudian ibu jari memegang pada area femur atau paha bagian luar seperti ini, dan tangan kiri kita pegang lalu kita stabilkan. Tindakannya yaitu kita berikan tekanan atau dorongan ke arah medial menggunakan tangan kanan seperti ini. Tes positif apabila ada ketidakstabilan pada MCL atau medial collateral ligament, atau ada gerakan dari sendi lutut bagian medial. Saat kita berikan tekanan atau dorongan ke arah dalam, perhatikan pada garis sendi. Di sini kita perhatikan. Tes positif menunjukkan apabila ada ketidakstabilan pada area garis sendi. Mungkin cukup itu dari valgus stress test. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan varus test. Tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya cedera atau ketidakstabilan pada LCL atau lateral collateral ligament atau ligamen bagian lateral di sendi lutut. Cara melakukannya yaitu posisi pasien tidur terlentang dengan kedua kaki lurus, posisi terapis berada di bagian sisi dalam kaki yang akan kita tes. Lalu caranya, angkat posisi pasien, kemudian ditopang menggunakan kaki terapis, lalu lututnya ditekuk sekitar 20-30 derajat, dan tangan kiri terapis memegang bagian atau area tibia dari si pasien. Tangan kanan memegang bagian paha dalam dari pasien, kemudian memberikan dorongan atau tekanan ke arah lateral atau arah luar seperti ini. Perhatikan pada bagian dari sendi lututnya yang di sini. Perhatikan. Tes positif
apabila ada nyeri atau ketidakstabilan atau goyangan pada sendi lateral si pasien. Ada gerakan di area sini ke arah luar. Kita ulangi sekali lagi. Kita dorong ke arah lateral. Baik, mungkin cukup itu Parus test. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan posterior drawer test. Tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya ketidakstabilan atau cedera pada PCL atau posterior cruciate ligament. Cara melakukannya, posisi pasien yaitu tidur terlentang atau juga bisa duduk. Di sini saya akan melakukan dengan posisi tidur terlentang. Lalu posisi terapis nanti akan duduk di area kaki si pasien untuk menstabilkan seperti ini. Tekuk kaki pasien sekitar 90 derajat. Lalu posisi terapis duduk di kaki pasien untuk menstabilkan. Lalu kedua tangan memegang area tibia belakang, dan posisi ibu jari keduanya memegang pada ujung tibia atau sedikit berada di bawah garis sendi seperti ini. Tindakannya yaitu berikan dorongan ke arah dalam. Terdorong ke arah dalam. Perhatikan pada garis sendi si pasien. Tes positif apabila ada gerakan dari tulang tibia ke arah dalam. Jadi tes positif apabila saat kita dorong terjadi gerakan atau ketidakstabilan dari tibia yang bergerak menuju arah dalam. Mungkin cukup itu posterior drawer test. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan tes anterior drawer test. Tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya cedera atau ketidakstabilan pada ACL atau anterior cruciate ligament. Caranya yang pertama, posisi pasien bisa tidur terlentang ataupun duduk. Di sini saya akan melakukannya dengan tidur terlentang. Lalu posisi terapis berada di area atau sisi kaki yang akan kita tes. Kemudian kaki pasien kita tekuk sekitar 90 derajat seperti ini. Dan posisi terapis duduk di bagian atau area kaki pasien untuk menstabilkan seperti ini. Lalu kedua tangan memegang pada bagian tibia bagian belakang atau di otot betis seperti ini. Dan kedua ibu jari memegang pada ujung tulang tibia atau berada di sekitar di bawah dari garis sendi lutut, kurang lebih seperti ini. Tindakannya yaitu kita dorong, kita tarik ke arah luar. Kita pegang dan kita tarik ke arah luar. Perhatikan pada area garis sendi. Kita ulangi. Tes positif menunjukkan adanya gerakan atau ketidakstabilan dari yaitu tulang tibianya bergerak ke arah luar atau ligamen ACL-nya itu bergerak atau tidak stabil. Saat kita tarik, perhatikan apabila ada gerakan dari tulang tibia menuju ke arah luar atau ACL-nya yang tidak stabil, maka tes tersebut
menunjukkan positif. Mungkin cukup sekian dari anterior drawer test. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan apply test. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui adanya cedera pada meniskus atau pada bantalan sendi. Cara melakukannya yaitu posisi pasien tidur terlungkup dan posisi terapis berada di area sisi luar bagian kaki yang akan kita tes. Lalu selanjutnya posisi kaki pasien kita tekuk sekitar 90 derajat dan posisi kaki terapis memberikan kita taruh sini untuk menstabilkan kaki pasien. Lalu kedua tangan kanan memegang pada area tumit pasien dan tangan satunya atau tangan kiri memegang pada telapak kaki bagian depan. Tindakannya yaitu kita berikan tekanan atau dorongan pada pasien, kemudian kita putar secara ke arah internal ataupun eksternal seperti ini. Kita ulangi, arah internal ataupun eksternal. Tes positif apabila ada nyeri pada area meniskus atau bantalan sendi. Kita bisa menanyakan pada pasien ataupun kita bisa melihat mimik wajah dari pasien apakah merasakan nyeri. Kita ulangi. Nyeri. Mungkin cukup apply test. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan golfer's elbow test. Tujuannya yaitu untuk menguji atau mengetahui adanya lesi kontraktil atau peradangan pada tendon flexor pergelangan tangan, yaitu pada CFO atau common flexor origin. Tekniknya, posisi pasien bisa duduk. Di sini saya akan melakukannya sambil duduk. Lalu posisi terapis berada di sisi luar tangan yang akan kita tes. Kemudian posisi tangan pasien kita angkat dan menghadap pronasi atau menghadap ke bawah. Lurus. Lalu tangan kiri terapis memegang lengan atas dari pasien dan tangan kanan terapis membentuk kepalan seperti ini untuk kita letakkan pada area sekitar jari-jari ataupun telapak tangan si pasien seperti ini. Kemudian tindakannya yaitu pasien berkontraksi secara isometris pada pergelangan tangan, kemudian si terapis mendorongnya ke arah luar seperti ini. Pasien kontraksi isometris dan terapis mendorong ke arah luar. Tes positif ditandai dengan adanya nyeri pada area medial epicondylitis atau di sekitar siku agak ke atas sedikit. Kita ulangi sekali lagi. Pasien berkontraksi isometris dan terapis mendorong. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari golfer's elbow test.